Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Pacitan. Seorang wanita berumur 44 tahun yang mengurus suaminya yang terkena stroke. Yang mana suaminya sangat kasar kepada dirinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 4 hari yang lalu. 4 hari. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Pacitan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Pacitan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 44 tahun yang mengurus suaminya yang terkena stroke. Yang mana suaminya sangat kasar kepada dirinya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita. 44 tahun. 44 tahun. Yang mana menjadi tulang punggung keluarga. Menghidupi 2 orang anaknya. Dan suaminya yang kena stroke masih tetap kasar dengan dia. Dengan berjualan sayur di pasar. Ya, ini suaminya sudah terkena stroke kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, yang mana walaupun terkena stroke, tapi mulutnya Masih. dan tangannya, setengah badannya sebelah kiri masih mampu melempar barang-barang kepada istrinya. Ya, dan tapi si Sagittarius ini tetap sabar untuk merawat suaminya. Gue, tentang. Ya, ini salah satu subscriber kita ya yang sudah lama bergabung di Pintu Misteri ya, yang dulunya pernah mempunyai media parfum Senjagat yang zaman dulu botol Masih botolan. Ya, botol bulat ya. Dan akhirnya dia beli itu ya untuk menenangkan dirinya karena kekasaran suaminya. Karena si suaminya ini sebelum kena stroke ya, ini kasar banget gitu. Iya. Kerja serabutan. Ya, kerja serabutan, mabok, main judi dan suka selingkuh. Ya. Dia membeli parfum Senjagat untuk menenangkan dirinya. Ketenangan hati. Ya. Pemukulan, omongan kasar itu selalu didapatkan. Ya. Akhirnya dia beli itu, ini udah tenang Gigi. Tapi itu tadi doa Tuhan terkabul. Karena ya buat menyadarkan. Nah, inilah cara semesta untuk menyadarkan suaminya. Tapi benar-benar mempunyai hati dan keras kepala yang sangat luar biasa. Pada saat diberikan Tuhan stroke ya, masih tetap mulutnya walaupun enggak masih tetap kasar. Dan mau kalau minta itu cepat. Kalau enggak lempar apa saja yang barangnya lempar. Keras kepala. Padahal semesta sudah memberikan pelajaran ini. Ya, dan selama beberapa bulan ini ya dia menafkahi dengan berjualan sayur, mengambil sayur di pasar, berdagang muter buat kehidupan anaknya dan kehidupan suaminya, tapi suaminya tidak tahu kata terima kasih. Aku ya tinggal kapok. Ya, tidak tahu kata terima kasih. Barang hancur, TV itu udah pecah, lemari pecah. Lah, ya karena lihat istrinya nggak ada di rumah. Dia lupa ya makan tiap hari yang ngasih obat itu pakai uang apa, pakai daun. Bojomu sing golek duit. Sampai pada saat kemarin pas sebelum saya Rogo Sukmo, pas pada saat saya lihat-lihat kehidupan sehari-harinya ya Prahara mau ngambil baju tapi istrinya lagi masak
sayur sop untuk anak-anak yang dirinya Anjir. lama Lama. ya. Sebentar Pak, ini Lagi masak. ngoceh. Dan akhirnya dia ambil ke dapur sayur itu pakai tongkatnya. Oh, terus kowe mangan nopo? Nah, itu dia bilang, Pak, ini sayur gitu ya, buat kita makan. Kalau misal kayak hancur kayak gini gimana? Ngejek kan, dipakai tongkatnya. Ke tangan sebelah kiri, struknya sebelah kanan. Harus tangan kiri. Oh, tuwinggalan ae ngono kuwi. Ngerti kata terima kasih. Ya itu tadi. Giliran sehat selingkuh. Akhirnya dia coba like, comment, dan share. Ya itu tadi pengaruh pergaulan di luar, Kuwi. energi negatif diserapnya, merasa paling hebat, masih paling kuat walaupun stroke sebelah masih ada tangan sebelah untuk caci maki. Ngoten. Itu tadi meresap ya. Pengaruh buruk dari orang-orang di sekitar. Saya selalu bilang, apabila kalian berteman dengan 4 orang pembangkang, kalian jadi kelimanya. Betul. Apabila kalian berteman dengan 4 orang pemabok, kalian akan jadi kelimanya. Ya, tapi apabila kalian bergaul dengan orang-orang yang pekerja, orang-orang yang sukses, kalian akan jadi kelimanya. Nah, pilihan dari si suami, dari si Sagittarius, bergaul dengan tongkrongan-tongkrongan di luar sana yang preman, yang pemabuk, yang kalau pulang gebukin istri, tapi dengan orang lain ciut. Jangan pernah kau jago dengan Istrimu. keluargamu, apalagi istrimu. Yang mau kalau bilang jagoan, gebukin tuh orang di luar sana. Ya. Seperti itu. Jangan kau gebukin istrimu yang mendampingmu pada saat susah, senang. Mereka bekerja untuk menafkahin karena dia tahu suaminya seperti itu. Tuhan memberikan pelajaran supaya suaminya, tapi masih nggak sadar gitu. Ya. Buang air besar, buang air kecil, dibantuin, tapi masih aja salah. Ngoten ki. Ya. Kue buang air kecil, buang air besar dhewe ra iso. Terus motor mau siap-siap mau berangkat ambil sayur, tendang dia sebelah kiri, coba masih bisa. Dia like, comment, dan share dengan tujuan coba apa, menyembuhkan suami saya dan kembali menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ya. Akhirnya saya Rogo Sukmo, ya, Sagittarius Pagitan, yang mempunyai laki-laki suami yang keras kepala, walaupun dalam keadaan stroke. Ya, pada saat itu dia sedang bermimpi yang mana dia memberikan kursi tempat dia berdiri tuh, belajar berdiri. Anuan ini. Orang kalau berdiri belajar itu berdiri. Tongkat yang ada 2 gitu loh ya. Jadi dibelikannya hasil tabungannya untuk melatih suaminya berjalan. Betul. Apa yang dilakukan suaminya? Menyumpahin saya. Biar saya selamanya kayak gini. Kurang ajar sekali kamu. Ya, dia belinya dengan nabung, akhirnya dilempar, dipatahin ki. Karena itu kan enteng macam. Lagi nih kalau dipatahinnya. Pak, ini lo aku nabung supaya kamu pagi-pagi bisa berjalan, sore-sore bisa latihan, bukan untuk menyumpahin. Daripada bapak pakai tongkat jalannya seperti itu lagi. Enggak, dia tetap punya pemikiran sendiri dengan ngomongnya terbantah-bantah itu. Ya, saya tahu kamu keluar itu cari laki-laki yang lain kan. Itulah otak sudah busuk ya. Otak sudah busuk, mau direvisi, mau dikasih bubuk supaya bagus lagi susah ki ya. Harus kasih pelajaran terus. Dan akhirnya saya bilang, Sagittarius, jangan pernah kau melayani orang-orang seperti itu lagi. Ya, cukup kau diam. Ini udah jalur semesta untuk memberi peringatan ke dia. Dalam waktu dekat dia akan berubah total dengan cara saya. Iya, gimana? Ya, saya tenang.
kau fokus dengan dirimu sendiri, cari duit di luar sana, biar ini urusan saya. Dalam waktu 3 hari dia akan kembali nurut. Ya. Setelah saya Rogo Sukmo, betul, saya Rogo Sukmo dengan suaminya. Ya. Pada saat saya Rogo Sukmo, dia sedang bermimpi apa? Ya bergaul dengan teman-temannya, ada 3 orang, berkumpul, sedang adu ayam Bangkok. Ya, dalam mimpinya. Dalam mimpi. Dan pada saat itu, ya, dia melihat, karena saya mengacaukan pertarungan ayam Bangkoknya. Siapa kau? Oh, setan ini, kata dia. Dengan lantang, dengan gagah. Gagah gitu. Wah, setan. Setan ngapain ada di sini, kata dia. Nggak tahu kalau saya biangnya setan, kata dia. Ya, saya senyum kan. Ya, kalau kau biangnya setan, maju di sini. Saya bilang, maju di sini. Oh iya, buka topeng kalau berani, kata dia. Gitu. Oh iya. Dan pas baru dia maju selangkah, langsung pengkor, ya, seperti yang dia rasakan saat ini. Masih dia bilang, melantunkan segala macam. Lantun, ya, kata-kata. Iya. Jangan sampai sebelahnya saya matikan lagi. Ya, dasar manusia tidak bisa diberi teguran oleh Tuhan. Allah, nggak ada Tuhan. Masih itu loh, kena loh, padahal. Ya, setelah itu saya beri pelajaran sedikit. Disitulah saya berikan permainan. Ya, saya cambuk semua keliling badannya. Pak, ini yang kau bilang setan. Kalau setan pasti tidak akan merasakan ini sakitnya. Kenapa kau teriak? Manusia egois, manusia yang susah diberi kasih tahu. Ya, dia tetap mempertahankan itu semua dengan keras kepalanya, minta ampun ya, dan juga pembangkangnya. Semua negatif ada di dia. Ya, setelah saya main-main dengan tubuhnya, ya, dan saya bilang, ini belum apa-apa. Kau bisa menjadi manusia hidup segan, mati tak mau. Mau ya. Apa kau ingin merasakan sakaratul maut pada saat kau meninggalkan jasadmu? Kita akan coba lagi, saya permainkan lagi. Tarik dari atas. Berarti kau bukan setan, kau masih manusia. Berarti kau berhak untuk sujud kepada Tuhan, untuk minta ampun. Tuhan masih sayang, masih baik kepadamu. Ya, sehingga kamu diberikan separuh ini. Ya, setelah itu saya coba lagi kan. Ya. Apabila besok kamu memperlakukan istrimu dengan tidak baik, cambuk-cambukan ini akan terkena di tubuhmu. Kalau tidak percaya, lakukan. Ya, besoknya pagi istrinya sudah aktivitas. Istrinya masih mau ngingat gitu mimpinya. Ya. Setiap dia nonton seperti ini, dia sebenarnya tahu dengan saya. Karena sebenarnya. Dia udah pernah lihat nonton apa kamu itu. Ya. Sepertinya udah tahu, tapi itu tuh ego dari manusia. Ya, istrinya udah siap-siap mau ke pasar. Anak-anaknya sudah pada pergi sekolah. Ya, udah mau minta itu, mau minta teh. Karena kopi nggak boleh. Minta teh. Sebentar ya Pak ya, dikit lagi. Cepat, cepat pecahkan ini. Ya Pak. Pletek seperti cambukan. Tok. Dia bahasa kasar. Lagi. Setiap ada niat ingin berbahasa kasar, cambukan. Cambuk itu kayak urat ketarik. Jadis. Gitu dia. Dan pada saat itulah saya titipkan jurit pada istrinya. Jurit pada istrinya. Pada saat istrinya taruh teh, ada jurit belakang, ya, dengan sesuatu makhluk yang ditakuti dia. Ya, pada saat dia kecil. Ya, seperti iblis. Si tanduk, matanya merah, taringnya warna hitam pekat di belakang istrinya. Apa yang dikatakan jurit saya belakang? Saya akan tetap seperti ini. Kalau kamu tidak akan berubah. Bilang sama istrinya, jangan tinggalkan saya, takut. Ya, jurit itu berkata, ya, kalau istri kamu tidak kerja, siapa yang akan makan? Kasih makan. Ya, kamu diam di sini, atau saya akan menemanimu di sini. Diam, membisu.
membisu. Ya. Dan Katanya biangnya setan. membisu. Masih wedi ditendeni. Itu aduh, benar-benar cuma Sagittarius saja yang bisa nahan itu semua. Nah, gini gue lebih hatinya seluas apa iku ya kesabarannya. Ya, setelah itu ya istrinya pergi, Jurid membelah diri buat bilang untuk ceramain dengan kuku yang panjang-panjang. Ya, jangan sampai semuanya lumpuh. Kuwi jadi selek kabeh lumpuh. Ya, saya dengar istrimu kau marah atau kau melempar itu, ya, jantung hilang. Kuwi jadi Sempat bilang, ya lebih baik ambil saja nyawaku. Ngoten ki. Ya, sempat bilang dia. Sempat bilang seperti itu. Lebih baik ambil saja nyawaku biar tenang katanya. Betul. Tidak semudah itu. Masih banyak siksaan yang harus kau lewati. Lah nggih. Kalau langsung hilang nyawamu, Enak banget. terlalu enak. Masih ada siksaan yang harus kau lewati. Nah, cambuk lagi, prak. Lebih baik kau disiksa sehingga kau sadar. Dikasih seperti ini kau tidak sadar. Lah nggih. Istrinya pulang telat, ya, mau ngamuk, nggak berani. Pak, sudah lapar Pak, bentar ya Pak. Ya, ya, karena di belakang istrinya ada makhluk itu. itu. Ya, ngomong kayak gini, matanya. Okay. Nah, gitu. Ya. Satu langkah, jangan satu langkah, satu niat. Di hati aja. Langsung narik belakang, set, gitu. Ya, nggak mau minum obat, ya silakan. Ya, jadi istrinya beberapa hari ini udah tenang. Jadi untuk Sagittarius ikutin alur ya, sampai si suamimu sadar sendiri, ya, sadar dan bisa mandiri. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita di sini Sagittarius. Ya, apabila kalian mengalami sama persis seperti Sagittarius, mempunyai suami yang keras kepala yang sedang mengalami penyakit, udah tahu sakit tapi keras kepala, sabar. Ada gilirannya. Ya, ada gilirannya, sabar saja. Ya, karena orang-orang seperti itu hanya cambukan yang bisa menghantam semua hati dan pikiran yang kotor selama ini, yang busuk selama ini. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana, apalagi kepala rumah tangga, bukan kepala rumah tangga, kepala keluarga, ya, kepala yang mereka bisa menghidupin keluarganya tanpa bersedih. Karena sedih dari Sagittarius itu disimpan sendiri. Lagi hati-hati lo iku nanti terlalu memendam itu nanti perempuan bisa muncul benjolan-benjolan. Iya. Jadi hati-hati ya. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana sabar-sabar ya. Banyakkan berdoa. Ngaten iki ya. Nah ini tadi ya, ini Mas Jaya informasikan juga untuk kalian si para suami itu, jangan bandel gitu loh, jangan kau buat istri kalian itu mentalnya itu terganggu ya. Dan untuk ibu-ibu yang memendam sesuatu ini hati-hati loh ya, kalian kalau yang terlalu sering memendam sesuatu hal yang tidak bisa mengungkapkan itu banyak kejadian yang menimbulkan benjol-benjolan loh rek ya. Ayolah, makanya kalau kalian yang ingin melakukan sebuah pernikahan, makanya harus benar-benar dilihat baik-baik ya. Kalau kalian salah memilih, itu seperti berada di hidup di neraka. Namun kembali lagi Mas Jawi doakan semoga si Sagittarius diberikan kekuatan ya Ki ya, diberikan kesehatan dan si suaminya cepat sadar ya, agar tidak mendapatkan gangguan lagi, niku bisa sehat, bisa rukun sama istri ya kan, salinglah menyayangi. Ingat kalian menikah itu kan disaksikan oleh Tuhan ya. Nanti kalau anak-anak kalian gede, siapa yang saling mengurus? Ya kalian, suami dan si istri ini ya. Jangan sampai kalian mengkhianati atau berlaku kasar pada pasangan kalian ya. Ojo ya rek ya, kasihan istri kalian. Kurang baik apa sih Sagittarius? Berjuang iya, menghidupin iya. Nanti setelah ini Mas Jahit menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk pesan penting untuk bulan lahir di bulan Desember 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk bulan lahir. Ini pesan penting di bulan Desember.
apapun hasil dari penerawan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan Raya. Oh, lemes-lemesan. ya. Sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, ya, untuk hasil Rogo Sukmo, ya, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan yang saya buat di sini, ya, tidak banyak, cuman hanya 20 botol saja, dan itu pun saya pilih orang-orangnya, karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik, ya. Untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati, ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran, ya. 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga, ya. Yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi, ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian, oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak, ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya. Dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan,
lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari, uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol. Ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana, ya, beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain, ya, untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya. Kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya, ya. Gitu ya, Ki, ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah, ya. Gitu nggih, Ki, ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot, ya. Beserta. Nah, Ya, dan juga saya akan selaraskan
dengan kitab Prabu ya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, hari ini saya akan menggunakan parfum Sang Jagat ya. Yang mana parfum Sang Jagat ini bagus sekali untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, dan juga bisa memproteksi atau melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif ya, menghilangkan semua pengaruh-pengaruh buruk yang di luar sana ya. Biasanya saya gunakan untuk siang menerawang ya, untuk saya bekerja, beraktivitas sehari-hari, bertemu orang-orang baru, bertemu orang banyak, saya gunakan ini karena mampu untuk membersihkan hal-hal buruk dalam hati dan pikiran kita. Nah, parfum aura parfum Sang Jagat, syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan golongan darah. Pesan penting ya, pesan yang dikirim oleh semesta untuk bulan lahir ya. Kita akan lihat ada berapa pesan penting melalui bulan lahir. Kira-kira ada berapa Ya. bulan lahir ya, Rek? Di sini taman bunga ya, artinya kerapuhan ya. Jadi ini pesan yang sangat penting. Ada 5 bulan lahir. 5. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, tapi ini yang sangat urgent ya. 5 bulan lahir. Pesan penting dari semesta untuk kamu di bulan Desember di tahun 2024 ini. Ya, sehingga apa? Sehingga kamu tidak salah langkah. Betul. Sehingga kamu tidak kebablasan. Nah, gitu. Sehingga kamu tetap sadar dengan dirimu sendiri. Ya, karena kebanyakan orang lupa dengan kesadarannya. Ya. Kita lihat bulan lahir apa saja yang mempunyai pesan penting. Karena yang saya lihat 5 bulan lahir ini sedang mengalami yang namanya kerapuhan. Oh, okay. Ya, dalam hidupnya Kerapuhan. ya. Sehingga kalian mempunyai semangat baru dan juga bisa mempunyai pemikiran baru sehingga Amin. tidak salah langkah. Oke, Inilah oke. pesan penting dari semesta. Jadi ada 5 bulan ya, bulan lahir. Untuk kamu yang lahir di bulan Oktober. Oktober nomor setunggal, nggih. Oktober kira. Ya, untuk kamu yang lahir di bulan Maret. Maret nomor kali. Ya, untuk kamu yang lahir di bulan Mei. Mei kurang 2. Untuk kamu yang lahir di bulan Januari. Januari kurang 1 yang terakhir kita. Untuk kamu yang lahir di bulan Februari. Februari yang terakhir, nggih. Ya. 5 bulan lahir ini ya, yang saya rasakan yang mana mereka sedang dikelilingin awan hitam dalam tubuhnya, sehingga hati, pikiran, semangat ya tertutup ya. Hatinya selalu tertutup ya. Tidak bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Pikirannya pun tertutup, tidak bisa mencerna atau berpikir logis dengan baik ya. Dan kenapa mereka ini dikelilingin awan hitam? Yaitu tujuan saya membuka menerawang di sini untuk kalian terlepas dari awan hitam itu, sehingga kalian tersadarkan. Karena banyak juga semangat mereka 5 bulan lahir ini tiba-tiba anjlok, malas melakukan apapun aktivitas sehari-hari, merasa jenuh. Dan juga 5 bulan lahir ini nyaman dengan keadaan. Nanti kalau kalian nyaman dengan keadaan yang titik terendah ini ya, kalian lupa untuk caranya bangkit. Saya tidak pernah ngelarang apabila kalian capek istirahat sebentar. Setelah itu kuat dengan level yang lebih tinggi. Versi terbaru. Ya, kalau kalian ingin menangis, nangislah. Setelah itu hapus air mata dan bangkit kembali. Percuma untuk mengeluh, ya. Percuma untuk mengadu ke orang-orang terdekat. Mereka tidak akan peduli, cuma hanya mendengarkan saja. Ya. Jadi ini poin-poin yang diberikan pesan semesta untuk 5 bulan lahir, tolong dicerna. Ya. Kembali saya memberitahu, bukan berarti bulan lahir yang lainnya baik-baik saja. Mereka aman dari standar mereka sendiri. Tapi yang tidak aman adalah 5 bulan lahir ini. Yang rapuh. Ya, karena kalian kalau larut dengan kerapuhan itu akan terbawa kerapuhan. Tuh dengerin. Ya. Oke. Ya. Kita akan melihat melalui kartu oracle dulu. 5 bulan lahir. 5 bulan lahir. Ya. Ini untuk bulan ambil ya. Mohon maaf. Pertama. Yang pertama nih, Ya. Februari. Februari.
Ya, ini untuk bulan Februari. Ya, apabila kalian lahir di bulan Februari, ya, ini ada awan. Kita ambil melalui kartu tarot untuk menggabungkannya perjalanannya. Ya, dan ini seorang wanita yang sedang melempar mangkok. Ya. Di sini menggambarkan bahwa untuk kalian yang lahir di bulan Februari, ya, hati-hati mengendalikan keuangan. Apabila keuangan kalian kebablasan, ya, keuangan itu akan tidak stabil nantinya di bulan Desember. Ya, hilangkan ambisi-ambisi yang membuat kalian lupa diri untuk masalah keuangan. Ya, karena di sini yang saya lihat yang lahir di bulan Februari, ya, itu akan terkuras keuangannya. Ya, jangan gampang kalian untuk berpoya-poya, karena rezeki tidak selalu mengalir. Betul, Ya. betul. Harus Kita akan mensinkronkan dengan kitab Prabu masalah bulan Februari, ini bulan lahir Februari. Terus Apa pesan pesan pentingnya? dari kitab melalui kitab Prabu Ya. Banyak-banyak untuk bulan Februari yang akan menghadapkan di penghujung tahun 2024. Ya. Banyak menenangkan diri karena energi darah dan pikiran itu menjadi satu di bagian atas. Ya, sehingga kalian tidak bisa mengontrol yang namanya keinginan. Jadi apabila keinginan itu muncul di pikiran kalian akan menjadi sesuatu yang membuat keuangan kalian mengalir terus untuk kalian buang. Ya, Hati-hati. karena darah dan pikiran menjadi satu ke atas. Jatuhnya nanti banyak keinginan, banyak kemauan. Hati-hati, keuangan akan hancur dengan ulahmu sendiri. Gara-gara banyak keinginan, kemauan itu tadi Geki. Ya, hati-hati ya yang Februari ya Ya. pesannya ya. Lanjut. Monggo. Untuk yang lahir di bulan Oktober, ya, kita lihat melalui kartu oracle. Pesan penting apa yang untuk bulan Oktober? Ya, kesedihan. Di sini awan hujan di malam hari, kesedihan, merasa sendiri, merasa tidak ada yang menemani, ya, itu yang akan kalian hadapi di bulan Desember. Ya. Kartu oracle menggambarkan seorang wanita yang didampingi oleh kerbau yang membawa beban banyak. Ya, namanya bekerja pasti capek. Apalagi kalau kalian menjadi tulang punggung. Apalagi kalau kalian banyak orang-orang yang kalian nafkahi dalam keluarga itu. Ya, jangan pernah mengeluh atas segala sesuatu yang kau berikan kepada orang lain. Ya, pekerjaan yang telah kau kerjakan saat ini, kerjakan dengan baik. Jangan pada saat ada keluhan, saya capek bekerja terus, saya capek bekerja terus. Ya itu tadi. Pekerjaan kalau kalian jalanin dengan ikhlas dan tulus, pekerjaan itu akan enteng. Terasa ringan ya. Ya, ikhlas dan tulus. Dan pada saat kalau kalian tidak mampu untuk membiayain kepala rumah tangga ataupun menjadi tulang punggung keluarga, ya keluar, bilang saya tidak mampu. Nggak bisa kayak gitu Cimacan. Ya kalau nggak bisa kayak gitu jalan nih dengan ikhlas. Mau gimana? Karena Tuhan akan memberikan rezeki melalui kesehatan. Betul, amin. Karena Tuhan mampu bahwa kamu itu kuat menjadi tulang punggung. Betul sekali. Jangan loh rakyat. Karena di sini ya percuma kau tangisi. Karena ini sudah tanggung jawab yang akan kamu lewati. Kalau kamu tidak sanggup, kamu keluar dari zona itu. Tapi kalau nggak bisa ya hadapin ikhlas dan tulus. Betul. Jangan banyakin mengeluh dengan kehidupanmu saat ini. Jangan juga gara-gara kamu mendapatkan beban dalam hidupmu, kalian pergi dengan cara yang tidak benar. Rampok. Ya itu ya. Itu salah. Kita lihat melalui Kitab Prabu apa yang harus dilakukan. Kodrat manusia. Ya. Setiap kodrat manusia sudah diukur dengan kemampuan manusia. Betul. Dan semesta telah mengukur kemampuanmu. Sebenarnya kamu diberikan tanggung jawab menjadi
tulang punggung keluarga, keluarga. karena kamu mampu. Jangan sampai bisikan-bisikan dari setan di luar sana membuat kamu menjadi manusia yang rendah. Tuh, dengerin. Ingat, rezeki orang-orang yang kamu berikan nafkah itu dititipkan kepadamu karena kamu mampu. Tuh, bener Ya, itu. itu kodratnya manusia. Dan juga untuk orang-orang yang sudah pilihan menjadi tulang punggung keluarga, kamu harus lebih ikhlas Semangat lagi, dan semangat ikhlas. lagi, karena kita tidak tahu Tuhan akan mengangkat derajatmu kapan saja apabila kamu ikhlas. Jadi kesedihan ini harus kamu buang, dan kamu berterima kasih dengan dirimu sendiri dan berdamai dengan Diri. jiwamu sendiri. Jiwa. Ngoten ya Ki, ya. Intinya harus berdamai ya Ki ya. Ya. Syukurin apa yang Tuhan titipkan. Kamu jadi tulang punggung keluarga, Tuhan juga pasti akan memberikan rezekinya kok ya Rek ya. Betul. Tapi kalau kamu udah ndak ikhlas, kamu sering mengeluh, rezeki itu terhambat, malah terasa berat nanti. Ya, ayo coba ikhlas ya. Kamu orang-orang hebat tulang punggung keluarga niki nggih. Ya. Teruntuk kamu yang lahir di bulan Januari, kita lihat pesan semesta Nggih. untuk bulan Januari melalui kartu oracle Mob. Ya, di sini ada kartu oracle saya menggambarkan dua gunung terpisah dari sungai. Artinya, ya, kamu harus keluar dari zona pertemanan yang tidak bagus. Toksik itu pertemanannya Ki, dengerin ini Januari. Selalu mendengar dan melihat perilaku-perilaku yang tidak baik. Sehingga tanpa kau sadari, perilaku tersebut kau serap dan kau praktekkan. Bener Ki. Ya, apabila kalian ingin keluar dari zona aman itu, apabila kalian ingin mendapatkan hal yang jauh lebih baik, keluar. Tuh dengerin. Saya takut sendiri Ki Macan, mati pun kau sendiri. Leres. Ya, ini belum saatnya kamu jatuh titik terendah. Jen. Apabila kau jatuh di titik terendah, kau akan sendiri. Teman-temanmu tidak akan pernah mendengarkan apapun. Ya, ini tadi. Ya, keluar dari zona pertemanan yang tidak sehat. Tuh, ayo introspeksi. Jangan pernah kalian menceritakan apapun dengan orang-orang di luar sana. Jen. Ya, karena orang tidak peduli dengan keluh kesahmu. Kita gabungkan dengan kitab Prabu. Kita ya ini semoga Januari terbuka hati dan pikirannya ini untuk menerima nasihatnya Ki Macan ini ya. Ya. Di sini racun yang paling mematikan bagi dirimu sendiri adalah sanjungan. Ya. Maka obat yang paling manjur untuk menyadarkanmu adalah pengalaman. Ya. Jadi sebelum itu terlanjur, ya, segera obati raga dan mentalmu dan pikiranmu sebelum hal itu masuk di jurang ke hal yang tidak baik dan akan merugikan dirimu sendiri. Nah itu tadi. Ya, Leres. ya. Dengerin ya. Coba perhatikan sifat racun yang pembunuh. Oh, Dia berangsur-angsur mematikan dan menghilangkan jati dirimu yang aslinya. Sebenarnya kamu tidak pernah bicara kasar, egois, dan juga tidak pernah sensitif dengan perkataan orang lain. Sekarang disenggol dikit soal emosi, tidak bisa kayak gini. Nah itu efek dari racun yang tersebar dari luar sana. Jadi di sini masih ada kesempatan untuk bulan lahir Januari untuk berubah sebelum itu terlambat dan bisa menghantui dirimu dan untuk menghancurkan dirimu. Ngoten iki, bila rek menjadi baik itu adalah pilihan. Kan manusia diberikan pikiran ya. Ayo rek ya, untuk kamu yang lahir di bulan Mei. Ya. Kita lihat Mei. 1 dan kita ambil untuk kartu tarot. Mei. Ya. Pelangi harapan. Dan ini adalah koin yang di atas dari wanita. Wanita berdiri di atas koin besar. Ya. Sebenarnya di bulan Desember banyak sekali harapan, cita-cita, keinginanmu akan terwujud. Tapi oleh karena kau menggembar-gemborkan, sebelum itu terjadi, akhirnya penyakit ain datang. Oh, kira ngono ya. Itu tidak akan pernah terjadi akhirnya. Misalnya saya mau pergi ke luar negeri bekerja, saya mau buka toko, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, apapun yang kalian rencanakan terus kalian gembar-gembor, pamerin ke sana ke sini padahal belum ada buktinya. Nah, itu tidak akan terjadi nanti. Nah, aku dengar ini kira ya. Sebelum ini terjadi ataupun sudah kalian ucapkan,
hentikan dan banyak istighfar. Betul. Kita akan jodohkan Dengan kitab kitab Prabu. Gila ya, Rek, ya rasa gebar-gembar, Rek. Ada yang perlu kau ucapkan dan ada yang perlu kau simpan sendiri. Betul. Yaitu masalah rencana, keluh, dan rezekimu. Karena tidak semua orang yang ada di muka bumi ini suka dengan keluh kesahmu, keberhasilanmu, dan rencanamu. Betul. Maka apabila kau bertemu dengan orang yang kurang baik dalam hidupmu, maka rencanamu akan gagal satu persatu. Aku dengerin karena banyak orang yang sirik tuh. Lebih baik diam-diam buka. Nggih. Udah, lebih baik diam-diam sudah ada. Itu. Dia udah beli, dia udah beli mobil. Oh, saya nggak bisa seperti itu, Ki Macan. Saya harus minta dukungan sama orang lain. Ya Allah. Ya, itu pilihan. Ngoten pilihan iki ya, tapi ya terserah ya kok ya. Memang kamu golek duitnya dapat dukungan ta, Rek? Ya, untuk hari bulan lahir yang untuk kamu yang lahir di bulan Maret. Kita lihat pesan semesta yang penting untukmu ya. Yang terakhir. Tolong didengarkan, kita akan gabungkan dengan kartu oracle Dan kartu tarot ya, nanti untuk kitab Prabu terakhir. Fokus. Ya. Di sini kartu oracle menggambarkan fokus. Kamu fokus ke depan, sayang. Ya. Jangan pedulikan omong-omongan kiri kanan. Fokus ke depan. Fokus dengan visi misimu. Ini udah akhir Desember. Ya, sudah mau penutupan di akhir tahun. Kamu masih stuck di sini saja. Kenapa? Kamu tidak fokus, kamu tidak konsisten, kamu tidak berjuang dengan orang-orang seperti yang lainnya di sana. Terlalu santai dalam hidupmu, ya. Terlalu gampang, nanti. Maka semesta akan memberikan seperti itu. Gampang, nanti. Fokus, ya. Berjuanglah. Di sini ada kartu tarot menggambarkan seorang laki-laki sedang berjalan dan dikelilingi oleh gagak dengan membawa pisau. Ya, artinya kamu tetap maju ke depan, mengikuti semua visi-visimu. Karena apabila ini bisa kau fokus, kau konsisten, ya semangatnya ditambahin, ya itu akan terjadi harapan. Alhamdulillah. Ya, tapi apabila kamu tidak fokus, hari ini semangat, besok loyo, hari ini semangat, besok loyo, tidak bisa konsisten. Proses pun tidak bisa konsisten. Lah, ya, saya selalu bilang, apabila kalian mempunyai mimpi, saya pengen ini. Apabila mimpi itu sudah dijalanin, akan terbentuk menjadi rencana. Mimpi jadi rencana. Jadi terus apabila rencana itu sudah dijalani, rencana itu akan menjadi bentuk menjadi konsisten pekerjaan yang harus kalian lakukan. Setelah rencana jadi lakukan, diwujudkan. Setelah terwujud, kalau dilakukan akan harus kamu jalani menjadi konsisten. Dikonsistenin terus. Setelah konsisten terus, fokus, apa yang kau kerjakan saat ini dengan tujuan yang kau inginkan akan mendapatkan hasil. Alhamdulillah. Ya, tidak semua proses orang-orang di luar sana, dia cepat ya, dia cepat ya, kok saya lambat sekali terus kalian ngedrop. Tidak. Semangat. Karena proses orang-orang di luar sana tidak sama. Ya, seperti layaknya apa namanya ini? Apa ini namanya? Jempol? Fingerprint? Apa namanya? Absen? Bukan. Sidik jari. Sidik jari. Nah, sidik jari kan pasti berbeda-beda. Karena itulah kehidupan manusia berbeda-beda prosesnya. Itu maksudnya ya, sayang. Kita gabungkan dengan kitab Prabu. Bulan lahir Maret. Bulan lahir Maret kira ya. Dengerin baik-baik loh ya, Rek. Introspeksi, memperbaiki ya. Pokoknya agar kehidupan menjadi lebih baik ke depannya. Ini apapun yang kau rasakan dalam kehidupanmu saat ini, mau itu rasanya tawar atau manis, ya, kamu harus meminumnya. Dalam kehidupanmu, apabila kamu merasakan tawar atau manis, kamu harus meminumnya. Tujuannya untuk apa? Ya, kalau misalnya dalam perjalanan ada di Desember ini,
Kalian merasa aduh pahitnya kehidupan ini. Waduh manis ya, tapi manisnya sedikit sekali. Minum semuanya. Sehingga kamu bisa melewati fase-fase itu. Tidak mungkin kalau melewati di fase-fase manis Terus, saja, anak kecil juga bisa melewati hidup-hidupmu. Karena manis semuanya. Tapi kalau misalnya kalian melewati kehidupan dengan kondisi pahit mulu, kalian akan menjadi manusia yang kuat. Betul. Ya. Jadi penggabungan dari kartu oracle, tarot, dan kitab Prabu mengajarkan kalian untuk ayo bangkit. Masih mending loh, kalian sekarang bisa melihat masa depan atau kehidupanmu saat ini, keterpurukan saat ini. Kenapa kamu tidak semangat? Kenapa kau berubah pikiran? Kenapa kau gampang sekali terpengaruh? Gampang sekarang. Sekarang kalian bisa lihat seperti ini. Ya. Jadi belajarlah untuk mengembangkan pola pikir kalian, mengembangkan karakter yang lebih baik, dan mengembangkan skill kamu saat ini, dan attitude nomor 1. Betul. Ya, jangan menyerah sebelum berperang. Betul. Jangan menyerah sebelum berperang. Ini tadi Lera ya, sebuah kisi-kisi, sebuah pesan penting dari alam semesta gitu ya Ki ya. Untuk 5 bulan lahir ini Mas Jawir harapkan si 5 bulan lahir ini karena kan harapannya kan nanti kalian bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik ya Ki ya. Tapi kalau pesan yang diberikan Ki Macan, kalian sudah tertutup mata, tertutup hati dan pikiran, kemudian berharap hal baik nantinya, loh ya susah, mau bagaimana lagi. Ayo coba ya melakukan introspeksi, karena kan nasihatnya Ki Macan kan untuk kebaikan kita semuanya. Ya Ki ya. Dan ini tidak hanya untuk si 5 bulan lahir, yang tidak termasuk pun juga bukannya berarti kalian baik-baik saja, tapi ini yang mengalami kerapuhan tadi ya. Mungkin kalian tidak baik-baik tapi kalian bisa mengatasi ya, mungkin bisa mengaca atau bisa mendengarkan nasihatnya Ki Macan ini supaya kalian tidak merasakan kerapuhan ke depannya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Ya, sifat dan karakter positif yang harus ditonjolkan hari ini saya harus membuka ini coba ya. Kitab Prabu untuk 5 bulan lahir. Oke. Sifat karakter positif ini pun juga gak kalah pentingnya loh ya. Karena dengan karakter positif kita diharapkan bisa menarik energi-energi positif. Iya, ada 3 karakter positif yang mampu kalian tuangkan di sini ya. Yang pertama ya, walaupun kalian terasa sekarat, tapi harus kalian bisa semangat. Wih, semangat. Ya, walaupun darah sudah mulai habis, tapi kamu bisa mengeluarkan darah itu dengan kejujuran. Ya, apabila kalian direndahkan saat ini, maka hanya tanggung jawab yang bisa kau berikan. Kuila dengarnya kejujuran, walaupun darah berjujuran, terus berpeganglah pada kejujuran ya Ki ya, dan juga tanggung jawab. Bahkan tadi itu semangatlah selalu. Mau bagaimana lagi ya Ki ya? Hidup ya harus dijalani dengan semangat, karena tadi Ki Macan bilang kodrat manusia kan yang menjalani sebaik mungkin. Semoga dengan semangat, kejujuran dan tanggung jawab dengan yang orang berikan itu bisa membuat kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang Maha Esa. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Nah, ini Mas Jawir momen spill untuk medianya Ki Macan. Nah, kalau kalian ingin ditemani dengan medianya Ki Macan yang terbaru, Mas Jawir informasikan ada minyak kenanga. Minyak kenanga ini penarik uang. Minyak penarik uang, karena kenapa? Di minyak kenanga yang akan kalian oleskan pada uang kalian, nanti Ki Macan akan memberikan amalan untuk menariknya. Jadi uang kalian akan mempunyai energi dari minyak kenanga ini. Setelah itu kalian bisa gunakan untuk keperluan kalian ya Ki ya. Dan kemudian ada amalan khusus yang dimana kalian harus baca dengan amalan-amalan itu sebanyak-banyaknya gitu ya Ki ya. Nah, ini namanya minyak kenanga. Namun uang kalian kembali itu pun juga harus ada ikhtiar yang harus kalian lakukan. Ya bekerja
Iya. Ya, kalau Ya, harus bekerja karena ya rezeki itu kan datang melalui bagaimana perjuangan kalian dalam bekerja. Yang wirausaha semangatlah selalu dalam membuka usaha kalian. Konsisten gitu ya, Ki ya. Dan kalian yang bekerja apapun jangan merasa rendah diri dengan apa yang kalian lakukan. Saat ini usaha kalian kecil ya, semua diawali dari kecil karena nanti bisa menjadi besar. Apapun itu yang penting kan halal. Nah, ya Ki ya. Ini minyak kenanga, syarat yang diperlukan Ki Macam itu nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 1, admin 2 ya untuk admin yang melakukan seleksi dari minyak kenanga. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Nah, untuk sifat karakter positifnya sudah, Mas Jawi juga sudah men-spill medianya Ki Macam. Untuk kakak-kakak semuanya penonton Nippon Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macam, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macam. Karena di Facebook Ki Macam akan berbagi video-video ramalan penerawangan yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri karena khusus untuk Facebook Ki Macam saja. Monggo buruan para subscribernya YouTube Pintu Misteri berkunjung ke Facebook Ki Macam dan ikuti Facebook Ki Macam, dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macam agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macam. Dan untuk media-media Ki Macam yang lainnya yang belum mengetahui, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-media Ki Macam yang lainnya ya Reo, lengkap dengan nomor telepon admin yang akan membantu. Ada admin 1, admin 2, admin 3. Kalau untuk toko online bisa dilihat di Shopee, di TikTok cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau sudah wajib dan harus, kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macam ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaget di saat terpuruk tidak ada orang datang dari wajah-wajah yang kamu kenal. Karena Tuhan akan menaruh orang-orang asing dalam hidupmu yang akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Dan gitu dengerinnya ini mungkin bagi kalian yang sudah merasa di titik terendah dan kemudian saat ini kembali bangkit, pasti kan paham dengan yang Ki Macam informasikan. Malah justru orang yang tidak kenal itulah yang mensupport usaha kita. Betul. Yang membeli dagangan kita. Ya, seperti itu. Pas pada saat kalian buka usaha, malah orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian mereka tidak percaya dengan kamu jual dagangan. Mungkin ada beberapa. Mungkin saja, ada yang beberapa, tapi yang lebih banyak mensupport orang-orang asing, orang-orang yang tidak kenal yang percaya dengan daganganmu. Itu maksudnya. Gitu ya Ki ya. Matur numbah nuwun iki. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macam serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.